Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, sesepuh bini sepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini, di subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiyah, taufik serta hidayah, sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dihitung ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam adalah senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kajian subuh ini masih menerangkan di bab-bab yang kemarin. Hadis berikutnya ini, kalau di Riyadhus Shalihin yang kecil ini, di hadis 235, untuk di Nuzhatul Muttaqin 237. Kalau yang di Dalilul Falihin ini, nanti kalau Bapak nyari mungkin kok beda gitu. Kalau ini di 240, beda-beda ya. Hadis yang ke-235 yang dikecil ini, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yahqiruhu wala yahdhuluhu at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi mri'in. Ini masih yang kayak kemarin ya. Jadi hadis itu kalau di Riyadhus Shalihin ada yang diulang, kemudian memang dihitung dengan hitungan hadis. Ada yang kemudian disebutkan begini, ada hadis ini sudah diterangkan di bab ini. Jadi tidak heran kalau kemudian urutan hadisnya itu nomornya beda-beda. Ini la tahasadu, ini begitu. Wa anhu qala, dia wa anhu, dan hadis dari Abi Hurairah, karena di atasnya adalah Abi Hurairah, maka ciri khas hadis yang di Riyadhus Shalihin ketika rawinya sama cukup dengan menyebutkan wa anhu. Kalau yang di atasnya kan umpama wa an Abi Hurairah, nah kemudian diatofkan ke depannya langsung wa anhu, dan hadis dari dia Abi Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Jadi tahasadu itu dari kata tatahasadu, la tatahasadu. Jadi kalau dulu belajar tasrif, tahasadu nanti akan sulit untuk ditemukan. Kalau dari kata hasada yuhasidu, kalau fi'il mudhari kan harusnya kan tuhasidu.
kan gitu. Tapi kalau tahu asalnya bahwa ini adalah tataha satu, tahasada yataha satu. Jadi yatahasada yataha, dari ada yang dibuang. Tahasada yatahasadu, yatahasadu yatahasadan yatahasaduna. Nah gitu. Jadi kemudian ada tataha sadu, dikasih la jadi la tataha sadu. Taknya dibuang untuk meringankan ucapan, jadi la taha sadu. Nah, gitu. Kalau kita ini fi'il mudhari kok tahasadu bukan tuhasidu. Kalau dari hasada harusnya yuhasidu, harusnya terus tuhasidu kan gitu. Ini kok la tahasadu. Kalau biasa belajar tasrif kayak gitu akan kaget-kaget kalau tidak tahu asal kata dari tahasadu ini adalah tataha sadu, gitu ya. La tatahasadu, janganlah kalian saling hasut-hasutan, saling mendengki, ya kan. Hasud, tahasadu itu jangan sebagian dari kalian dengki terhadap sebagian yang lain. Maksudnya begitu. Itu tadi karena hasud atau dengki adalah mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Itu hasud. Hasud. Dan ini haram. Kalau kepingin nikmat itu menimpa kepadanya atau mengenai dirinya, tapi tidak menghilang dari orang lain, bukan hasud. Nah, gitu. Boleh kalau yang kepingin, saya juga kepingin kayak gitu, tapi tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Kalau hasud ini lain. Wah, kenapa bukan saya yang dapat? Wah, jadi ngambil dari orang lain itu hasud. Jadi kalau ada kesempatan suatu nikmat menimpa ke saudaranya, kenapa nikmat itu tidak kepada saya, kepada dia malah? Nah, itu hasud. Ada juga berikutnya larangan ini, wala tanajasu, tanajus, jadi sama kayak tadi tanajasu. Janganlah saling menipu. Tanajus. Jadi kalau tipu-tipuan, istilahnya bisnis tipu-tipu, kadang-kadang kan ini sudah jadi tradisi tanajus. Dari pihak penganggar dianggarkan sekian, harusnya bisa ditekan lebih kecil. Kemudian yang di bawahnya juga tahu bahwa ini memang harus begitu aturannya. Kalau nggak begitu yang atas nggak dapat, bawah juga nggak dapat. Jadi angka itu bisa dimainkan. Itu namanya tanah jasu. Kita tahu bahwa ini tipuan, ini juga tahu tipuan. Itu tanajus. Atau mungkin kalau yang gampang ya biasalah, tipu-tipu dikit-dikit. Nah, itu tanajasu. Wala tanajasu, janganlah kalian saling menipu. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Tadabur dari kata dubur. Dubur itu kan alat yang untuk keluar sesuatu yang air besar, itu kan namanya dubur. Kalau air kecil berarti kubur. Dari kata belakang itu dubur, tadabaru, saling membelakangi, gitu. Ini maksudnya adalah mungkin diartikan bisa saling meninggalkan,
biarin orang dia terjerumus, biarin, itu tadabbur. Berikutnya, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah kalian membeli sesuatu yang ditawar saudaranya. Di pasar kadang-kadang ada orang nawar, belum ditinggalkan, masih waktu nawar, waktu khiyar kayak gitu istilahnya. Masih ada milih untuk masih tawar menawar. Tahu-tahu sampingnya, aku juga mau segitu gitu. Itu bahaya itu. Itu nanti orang lain akan kecuali kalau itu yang sudah diresmikan, kayak istilahnya lelang. Kalau lelang ini mau dilelang itu silakan, itu memang sudah di set begitu. Tapi kalau ada orang milih-milih baju di Tanah Abang bagus gini, ternyata dia suka juga. Habis itu dia baru nawar, ini berapa? Ini 250. Kenapa enggak 230, 235? Biasanya ibu kan naiknya dikit-dikit. Alot. Tahu-tahu, saya ini bagus buat saya aja ya, 250 mau saya, gitu kan. Lagi ini yang masih tawar-menawar itu kan bisa sakit hati. Makanya di situ jangan kayak gitu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian ibadallah, menjadi hamba-hamba Allah, ikhwanan itu dalam keadaan persaudaraan, bersaudara. Harusnya kita jadi umat Islam itu menjadi ikhwanan, bersaudara. Nah, makanya nanti kalau umat Islam itu sudah terpecah di partai-partai, itu untuk jadi ikhwanan susah sekali. Susah, benar-benar susah. Memang ada orang yang berpendapat kita harus berpolitik, gitu kan? Kita harus berpolitik. Kalau nggak berpolitik kita akan tertinggal, akan ini dan sebagainya. Berpolitik boleh, tapi istilahnya berpolitiklah yang cantik, gitu kan? Yang cantik. Jadi kayak orang bermusyawarah itu lah. Kalau bermusyawarah itu kan punya pendapat masing-masing. Tapi nanti kan pada akhirnya adalah yang terbaik itulah yang kemudian yang disepakati untuk dijalankan. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang mau baik mau tidak, kalau bukan dari golongan dia, kelompok dia, ya ditentang habis-habisan. Tidak pernah menggunakan hati nurani bahwa itu kebaikan kita laksanakan bareng-bareng, itu enggak pernah. Seandainya pernah pun dikit sekali. Nah, ini yang jadi masalah di situ. Jadi hati-hati. Ikhwanan itu, persaudaraan itu penting sekali, sangat-sangat penting, melebihi kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Kalau kita jadi hamba Allah harusnya ikhwanan, jadilah kalian bersaudara. Nah, di awal wa kunu ibadallah ikhwanan, ini ibadallah itu hamba-hamba Allah. Tapi kemudian berikutnya diterangkan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Ini lebih khusus lagi. Ini berarti kalau yang di depan tadi wa kunu ibadallahi ikhwanan itu mau Islam atau tidak, kalau nawar-nawar itu ya kita harusnya janganlah menyakiti. Walaupun itu bukan seagama kita, punya etika. Cara berdagang itu kan kadang-kadang kan namanya dagang, muamalat itu kan tidak memandang agama kan. Emang ibu kalau ke pasar atau kemana atau ke Chinese itu terus karena bukan Islam terus semaunya kan enggak Pak Ibu ya.
Kadang-kadang kita malah ke Cina malah dikasih servis ini, hadiah itu, hadiah ini, wah itu malah lebih senang kadang-kadang kan. Ya, ini secara umum kunu ibadallahi ikhwanan. Ibadallah, hamba-hamba Allah bersaudara. Kalau dagang ya yang baik. Seandainya kita itu berdagang dengan non-muslim, kita tunjukkan bahwa kita orang Islam itu punya etika yang baik dalam perdagangan, muamalah. Harusnya begitu kan? Harus begitu. Jangan walaupun berikutnya nanti ada al-muslimu akhul muslim. Apalagi kita berdagang dengan saudara kita sama-sama Islam gitu. Jangan gini, sama orang Islam berarti boleh dong kita curang. Jangan kayak gitu. Banyak orang yang, wah ini peraturan togut ini. Kan dia kalau bukan Islam ya jarah saja, itu harta rampasan. Ada yang begitu kan? Nanti hati-hati Bapak Ibu, anak-anak kita, adik-adik kita, saudara kita yang ikut kelompok kayak gitu. Nanti dia mengatakan kalau dia bukan Islam itu bisa dijarah, diambil barangnya dan lain sebagainya, bisa dicuri, bisa ditipu, gitu kan. Padahal diterangkan di situ wa kunu ibadallahi ikhwanan. Apalagi berikutnya al muslimu akhul muslim. Itu secara khusus bahwa orang Islam itu saudara orang Islam. Apalagi sama-sama Islam, yaitu lebih ditekankan jangan bertindak yang kayak tadi wala yabi tadi yang atasnya tadi. Jangan kalian membeli barang yang sudah ditawar saudaranya, kecuali kalau dia sudah meninggalkan. Kalau sudah ninggalin ya nggak apa-apa. La yadlimuhu wa la yahkiruhu. Janganlah muslim satu ke muslim yang lainnya itu menzalimi. Ini kalau al-muslimu akhul muslim, karena ini penekanannya itu di kita, di orang yang beragama Islam. Wala yahkiruhu, dan janganlah menghina muslim satu ke muslim yang lainnya. Wala yakhduluhu. Wala yakhduluhu, jangan dari khadalun itu bisa diartikan dengan merendahkan, menghina. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna itu isim isyarah. Jadi Nabi mengisyarahkan ketika Nabi bersabda at-taqwa itu hahuna. Tidak menyebutkan takwa fil qalbi. Hati, takwa itu di hati, bukan begitu, tapi diartikan dengan isim isyarah at-taqwa hahuna gitu. Takwa itu ada di sini. Jadi kalau punya hati berarti dia itu punya takwa. Takwa tidak hanya diucapkan secara lisan. Kalau orang diucapkan secara lisan mah gampang. Kita harus bertakwa, harus apa, ngomong manis-manis dan sebagainya. Tapi kalau tindakannya kejam, begitu kan, culas, ngomongnya sama saudaranya saja yang tidak sepaham, langsung nyerang, membabi buta. Asal beda dikit aja langsung sikap gitu, dengan kejam, culas, dengan berbagai cara. Itu sangat-sangat disayangkan. Kita harusnya itu sesama muslim itu bersaudara, gara-gara sedikit saja berbeda langsung serangannya membabi buta. Tidak heran kalau kemudian sama-sama jamaah di masjid gara-gara ngomong politik Pak ya. Kira-kira gimana itu masalah. Makanya itu at-taqwa hahuna. Wa yusiru ila sadrihi, beliau Nabi mengisyarahkan ila sadri pada dadanya salasa marrat, 3
kali. At-taqwa hahuna, beliau begini 3 kali, ketuk 3 kali, mengisyaratkan 3 kali. Bihasbi mri'in minas syarri ayyah kirau akhahul muslim. Cukup nih, bihasbi mri'in, sudah dianggap seseorang itu minas syarri, dari berbuat kejelekan, atau cukup seseorang itu menjalankan keburukan. Ayyah kira akhahul muslim. Jadi jika seseorang atau saudaranya itu merendahkan saudaranya yang muslim. Jadi kalau ada orang dia merendahkan, apalagi dia muslim, orang muslim kok dia ngerendahin saudaranya, itu sudah cukup dia itu berbuat kejelekan. Bihasbi mri'in, cukup seseorang itu melakukan kejahatan, kejelekan jika seorang muslim itu menghina saudaranya. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang muslim atas muslim yang lain, haramun itu haram. Haram damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu. Irduhu itu kehormatannya. Kalau orang dulu, orang pesantren, irduhu itu keperawirane, keperwiraan. Seorang yang punya jiwa perwira itu biasanya dia sangat-sangat menjaga kehormatan. Kalau zaman dahulu begitu. Tapi sekarang rata-rata irduhu itu tidak diartikan dengan bahasa Indonesia keperwiraan, enggak, tapi diartikan dengan kehormatan. Rawahu Muslimun, rawa meriwayatkan hadis, pada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Ini diterangkan an-najasu ayyazida fi thamanin sil'atin, fi samanin sil'atin. Jadi fi samani sil'atin gitu. Yunadi 'alaiha fi suqi wa nahwihi. Jadi tadi ada tanajasu, an-najsu, dari masdar an-najsu itu artinya adalah ayyazida fi thamani sil'atin, yaitu menambahkan harga benda sesuatu atau sesuatu yang ditawar itu. Yunadi 'alaiha fi suqi, yang mana itu ditawarkan, atau dari kata nada yunadi itu kan biasanya kan mengundang, maksudnya ini dia ngomong, yang dilepaskan ketika ngomong itu di pasar maupun lainnya. Jadi tahu-tahu dia nyeletuk gitu, yunadi itu begitu. Kalau nada yunadi kan bisa diartikan dengan munada, itu yang memanggil-manggil. Jadi dia itu enggak ngomongnya enggak sopan. Biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang entul ngerti Pak? Kalau di orang kampung itu kambing, caluk, kalau kita itu gitu. Jadi di pasar biasanya itu ada orang-orang yang kayak gitu, punya tim, kadang-kadang teman-temannya sendiri. Gitu. Kambing ini memang ada orang butuh, kepingin untuk korban, untuk akikah, untuk apa. Karena dia jarang-jarang ke pasar kan, nggak ngerti harga mungkin kan, ya agak awam lah. Dia kadang-kadang ini 1.700.000 ya, ini begini terus. Yang lainnya itu, wah kalau saya mah berani 2 juta nih, bagus begini, begitu kan. Wah kita kan jadi keder kan, udah nawar gini-gini, ada orang yang bikin, oh mau, udah dia ikut-ikut megang-megang juga apa itu kan. Jadi yang nawar awal itu kan jadi oh ini bapak ini aja berani sekian, masa bapak segini. Ada lagi tuh yang aneh lagi. Kalau dulu saya waktu masih muda itu main-main itu masih di Tanah Abang atau di Blok M lah, di Blok M biasanya dulu. Itu kan terkenal dulu itu.
Kita itu kalau udah megang itu suruh beli. Ingat ya? Ibu pernah itu. Udah pegang tuh, wong udah lihat aja kita itu suruh mampir. Tadi udah lihat ini, udah pegang ini harus beli gitu. Kalau kita terus, ayo ditawar, habis nawar sedikit kayak gitu, menghina kamu ya, gitu. Wah serba salah kita. Nanti ya itu yang temannya, wah segini itu harganya, saya bisa segini nih. Nah, kita akhirnya nawar yang lebih besar akhirnya, kadang nggak enak tadi. Habis itu pulang, alah segitu, barang kayak gitu kok harganya sekian, oh kamu mah keblondrok, begitu Pak Ibu ya. Gitu akhirnya. Itu jadi tanah jasu itu, orang yang ujas-ujus ngomongnya tidak, itu ngelempar ngomong. Ada yang nawar tahu-tahu, wah saya mau segitu, bagus itu, gitu-gitu. Itu jadi an-najs. Berikutnya wala raghbata lahu fi syara'iha. Dan tadi orang yang celetuk ngomong tadi nawar begitu, dia tidak ada keinginan untuk membelinya. Bal yaqsidu ayaghurra ghairahu. Akan tetapi dia itu bertujuan hanya untuk membujuk pada orang lain. Ghairahu itu selainnya, biar dia terpengaruh. Kadang-kadang juga yang model kayak lelang juga ada yang begitu Pak ya. Ada yang ikut-ikutan nawar-nawar biar panas gitu. Kalau itu orang itu kepingin barangnya, memang kepingin mau beli itu sah. Tapi kalau gitu sebenarnya kalau dia tidak kepingin, itu namanya an-najsu. Gitu ya. Jadi kita nanti yang ngerti diri kita sendiri, apakah kita itu butuh barang itu apa tidak. Kalau tidak butuh, berarti kita termasuk an-najsu. Jadi diri larangan wala tanajasu. Nah ini wahada haramun, dan ini adalah haram. Kalau tadi dia nawar, dia sendiri tidak kepingin untuk membelinya, cuma untuk memancing orang lain biar emosi, biar dia terbujuk untuk menaikkan harga, itu haram. Kemudian tadabur itu saling membelakangi tadi, itu ayu ridho anil insani, dia itu berpaling dari manusia. Wayah jurahu, dari kata hajaro itu bisa pergi, bisa diem. Jadi kalau itu wayah juru itu mendiamkan orang lain, itu tadabur, saling membelakangi, ngomong juga enggak, tapi dengan reaksi yang mungkin Bapak Ibu akan paham itu. Kalau ada orang melihat begitu terus kemudian berpaling, gitu kira-kira gimana? Menyakitin enggak? Sakit banget tuh. Ketemu di kondangan, kita sudah senyum-senyum gitu, ternyata dia itu begitu begini. Wah sakitnya di sini itu, ya begitu kan? Itu namanya tadabur, berpaling. Itu bisa terbaca biasanya bahasa tubuh yang seperti itu. Kemudian tadi wa yaj'alahu kasyai, dia menjadikan seperti dia menjadikan sesuatu alladzi wara'a dhahri wa dubur. Dia maksudnya itu berbuat atas sesuatu seperti dia itu berpaling, kemudian membelakangi di belakang punggungnya, gitu kan, namanya itu tadabur. Tadabur dari kata dubur, membelakangi, jelek sekali itu. Wa an Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Hadis dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang. Maksudnya adalah tidak sempurna iman seseorang.
hatta yuhibba li akhi, sehingga seseorang itu suka li akhihi, kepada saudaranya, ma yuhibbu, pada apa yuhibbu yang dia senangi, li nafsi, untuk dirinya. Jadi kalau dia senang sesuatu, bisa jadi kan orang lain juga senang, kayak gitu kan. Nah, kalau kita tahu bahwa dia senang, ya kita harus pintar-pintar jaga diri. Makanya kalau ngasih juga begitu, jangan ngasih sesuatu yang diri kita sendiri sudah tidak mau. Bahkan kalau ngambilnya itu, kalau di Al-Quran ada diterangkan itu, sambil memicingkan mata. Maksudnya ngambil itu kita sudah rasanya udah apa istilahnya itu, geli gitu mau ngambil. Gorengan udah hancur-hancuran mah dikasihin orang, padahal dia sendiri mau makan ini hancur-hancur begini begitu umpama. Kerupuk sudah kegempet-gempet, pecah-pecah semua. Ya kalau ngasih ya yang bagus-bagus. Kalau kita senang berarti senang. Kalau kita, tapi kita itu biasanya sih cuma hancur-hancuran, tukang gorengan gitu. Lah kalau dia pingin dan dia minta ya nggak apa-apa. Bang, minta dong itu rontokan-rontokannya, ya kasih ya Bu ya. Ya nggak apa-apa kalau dia memang minta. Tapi harus ngano, ini maaf ada yang hancur-hancuran di sini tadi, kalau mau silakan, jangan dianterin kayak gitu. Bu, hancur-hancuran gorengan ya, gitu. Ternyata dia sendiri sebenarnya nggak mau, terus orang itu juga kayaknya nggak butuh itu, lah itu kan repot. Ya kalau bisa maksudnya adalah ketika memberi sesuatu itu kita senang, dengan kita senang itu orang lain yang kita kasih juga senang, kayak gitu kan. Jadi kalau kita dikasih itu dimakan, kemudian dia senang, kan kita juga ikut senang kan. Coba kalau kita ngasih, kita nggak suka, kasih tetangga atau saudara atau apa, tahu-tahu dia karena tidak suka, tahu-tahu dimasukin di kloset. Sakit nggak itu? Tahu-tahu dilempar di kotir. Lihat lagi, ya kan? Lihat lagi waktu masukinnya kayak itu kan. Makanya di sini prinsipnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, itu kayak gitu. Kalau kita senang, orang lain senang. Maka kalau ngasih ya seperti itu yang baik. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana madluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu, qala tahjuruhu aw tamna'u minadz-dzulmi fa inna dzalika nasruhu, rawahul Bukhari. Dan darinya hadis dari Anas radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhoka, tolonglah saudaramu, zaliman, orang yang zalim, au madluman, atau orang yang dizalimi. Faqala, kemudian berkata siapa rajulun, seorang laki-laki, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu, kami ansuru, saya menolongnya, itu maksudnya orang yang zalim, idza kana madluman, apabila atau jika dia itu adalah orang yang dizalimi. Aku menolongnya jika dia orang yang dizalimi. Biasakan kita nolong orang yang dizalimi. Kemudian ara'aita in kana zaliman, menurut Anda, itu maksudnya begitu. Kalau sama Nabi itu tidak bagus kalau diartikan seperti itu. Ara'aita ay akhbirni. Kalau ahli tafsir hadis itu ara'aita itu ditafsirkan dengan ay akhbirni, tolong kasih kabar kepadaku. Kalau di bahasa kita itu kan ada strata bahasa. Kalau kita anak-anak ke orang tua, tolong kasih tahu gitu kan. Tapi kalau orang tua ke anak atau ke sepadan itu, menurut pendapat Anda gimana? Nah, gitu kan. Itu kan sah-sah saja kalau itu orang yang setara atau orang ke
orang tua ke anaknya. Menurut Anda bagaimana pendapat Anda? Atau pendapatmu gimana? Tapi kalau anak-anak ke orang tua, murid ke guru, itu kan kayak gitu kan nggak boleh, nggak sopan. Makanya di sini ketika sahabat Aro'aita itu dianukan dengan ditawilkan dengan ay akhbirni, tolong kasih kabar kepadaku, atau kasih aku petunjuk, kasih kabar kepadaku. Aro'aita in kana zaliman, tolong kasih kabar kepadaku, in kana zaliman, bagaimana jika menolong orang yang zalim, orang yang berlaku zalim. Kaifa ansuruhu, bagaimana aku menolongnya? Qala, Nabi menjawab, tahjuzuhu, itu tahjuzuhu, cegahlah ia, kamu cegahlah dia orang yang tadi zalim tadi. Au tamna'uhu, sama artinya, atau cegahlah, atau kau cegahlah ia minadzulmi, dari berbuat aniaya. Jadi ketika perawi itu mengatakan tahjuzuhu au tamna'uhu, itu berarti kalau tidak waktu itu, kalau enggak tahjuruhu ya tahjazuhu ya tamna'uhu, itu. Jadi ada kebimbangan karena ini artinya mirip, sama, itu semakna. Jadi disuruh kita mencegahnya dari orang yang zalim tadi, dari perbuatan zalim. Fa inna dzalika nasruhu, karena sesungguhnya hal itu adalah nasruhu, menolongnya. Jadi kalau kita menolong orang, bukan hanya orang yang dizalimi saja. Jadi orang berantem digebukin gitu kan, biasanya kan yang dizalimi kita, jangan terus jangan kita belain yang dizalimi. Tapi harus ada juga yang mencegah orang yang mau mukul, gitu Pak ya. Jadi yang ini dicegah, orang ini dilindungin, orang yang mau mukul tangannya juga dipegang. Udah biasa begitu Pak ya. Orang di masjid atau di pasar itu berantem, dia keker ngebukin orang yang kecil gitu kan, yang kecil dilindungin, yang gede dipegang tangannya. Jangan begini, yang kecil dipegangin, dia nggak gerak, malah justru ditonjokin sama yang gede tadi. Dia itu kayaknya nolong orang yang didolimi, ternyata dia malah megangin orang yang didolimi. Wah, digebuk itu malah tambah nggak bisa bergerak. Ada juga orang yang kayak gitu. Hadis rawahul Bukhari, memberitakan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak orang muslim atas muslim yang lain itu ada 5. Nanti yang lainnya ada yang menambahin juga di rawi yang lain. Yang pertama yaitu raddus salam, jawab salam. Wa iyadatul marid, nyambangin orang yang sakit, disambangin orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Ngiring jenazah itu, masa orang mati nggak ada orang yang ngikutin, saudaranya nggak ada, cuma ambulan saja, terus kayak corona Pak ya, itu jangan kayak gitu. Kemudian wa ijabatut da'wati, ijabah itu kita itu istilahnya nyembadani undangan. Kalau orang dulu gitu, kalau ada undangan, kita diundang, ya kita mendatangi undangan tersebut. Walaupun nanti ada juga ketika undangan-undangan itu orang kaya, kita itu tidak punya pakaian yang patut, apa yang patut, kalau di sana nanti malah direndahkan, itu malah kita nggak usah datang. Makanya kalau orang-orang tertentu
ada yang istilahnya itu ngundang-undang untuk tetangga hari pertama, untuk berikutnya tamu-tamu yang dari jauh itu hari kedua. Ada gitu Pak ya? Atau mungkin disip untuk tetangga sebelum duhur, habis duhur itu tamu dari luar. Biasanya itu tamu-tamu elit. Kadang-kadang kalau tetangga-tetangganya itu memang dia orang kaya banget di situ di tempat-tempat kumuh, ya harus digituin. Takutnya nanti kalau nanti nyampur aduk, nanti yang penampilan perlente nanti merendahkan tamu yang itu tadi istilahnya orang-orang yang mungkin bajunya apanya kurang layak. Atau bisa jadi mungkin cara makan kan beda Pak ya. Tapi kalau bareng itu nanti menyakitkan hati juga. Contoh di gedung, tamu VIP, tamu biasa. Namanya tamu biasa kan orangnya banyak, makanan cepat habis Pak ya. Ada makanan banyak di tempat VIP. Rasanya gimana? Kita kelaparan, ternyata ada di situ. Itu ya kalau bisa jangan dibarengin. Kalau memang mau ngundang tamu VIP, ya jamnya di jam sekian sampai jam sekian itu tetangga, gitu kan semuanya tetangga datang semua. Kalau kira-kira jam sekian. Biasanya kalau di pesantren itu begitu, ada jam sekian sampai jam sekian santri gitu. Jadi nanti kalau santri datang itu kan kayak gitu kan namanya santri Pak ya. Beda sama orang tua kan, mau makan mau apa namanya juga santri, masih istilahnya masih tahap pertama pertumbuhan Pak ya. Kalau makan apa ngambilkan jadi nggak malu-maluin. Ya, jam sekian wali santri, jam sekian kiai-kiai. Kalau kiai-kiai kan walaupun hidangannya bagus-bagus kan dia makan sekali dua kali, udah pergi. Nggak kayak loh kalau santri yang datang ya kira-kira gimana? Wah semuanya habis cepat. Beda-beda, bisa di jam yang beda. Tapi kalau kumpul langsung itu kalau memang terjadi masalah ya jangan. Kalau nggak masalah ya nggak apa-apa. Kalau nggak masalah itu cuma saja, cuma teknis istilahnya. Berikutnya wajadu wa tasmitul atis, itu mendoakan orang yang bersin kalau dia memuji Allah, alhamdulillah gitu, yarhamukallah. Didoain lagi yahdikumullah, yuhibbukumullah, bolak-balik. Kalau udah dia tuh wah udah nggak ada, kalau hadis udah nggak udah kalau sudah yahdikumullah udah yuhibbukumullah, udah nggak ada itunya. Oh, doain lagi, wah itu kita bingung udah. Tapi itu tadi kalau bersinnya itu tidak lebih dari 3 kali. Kalau sudah sering berulang-ulang jangan. Alhamdulillah, ya rahmatullah. Cing, alhamdulillah ya. Udah 3 kali bersin, 7 kali, 8 kali. Ya udah itu mah penyakit ya. Pergi sana. Gitu. Itu maksudnya kalau 1-2 kali itu kita doakan. Kalau kita memuji, kalau dia memuji Allah. Kalau tidak ya udah biarin aja. Itu karena hadis itu penyakit. Kalau kita penyakit keluar itu bakteri keluar itu memuji Allah maka kita mendoakan dia. Berikutnya wa fi riwayatin. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Berikutnya satu hadis biar satu bab ya Pak ya. Dari Abu Umarah wa Nabi Umarata Al-Barra, dari Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala, berkata Abi Umarah Al-Barra, qala amarona Rasulullah, amarona memerintahkan kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in dengan perkara 7, wanahana dan mencegah Rasulna kepada kami ansab'in dari 7. Kalau ini malah 7.
Amarona biyadil maridi. Nabi memerintahkan kepada kami biyadil maridi, yaitu dengan nyambangin orang yang sakit. Wattibail janazati, mengiringi jenazah. Jadi nganterin ke sana sambil nungguin di sini, bukan ngiringin aja terus pulang, enggak. Sampai selesai proses. Sampai dikubur selesai gitu kita pulang. Itu nanti itu namanya mengiringi. Mengiring sambil menungguin. Lah kalau mau takziah lain lagi. Itu kan takziah ada lagi, ngiring ada lagi, nyolatin ada lagi, kan begitu kan? Itu ada keutamaan-keutamaannya. Kemudian watasmi tilatis. Watasmi tilatis yaitu mendoakan orang yang bersin. Wa ibraril muqsimi yaitu ibror itu melestarikan orang yang bersumpah, maksudnya membuat baik pada orang yang bersumpah. Artinya gini, kalau dia sudah bersumpah kita percaya gitu. Dia sudah sumpah-sumpah, kalau kita nggak percaya, kira-kira gimana? Sumpah, wallahi billahi, aku kemarin itu tidak ngambil barangmu ini, walaupun saya di sampingmu. Kalau begitu, maka kita harus ibror. Ibror itu membaguskan orang yang bersumpah. Udah sumpah kita nggak percaya, enggak, kamu sumpah-sumpah juga nggak percaya. Padahal saudara orang Muslim. Kalau sudah sumpah, kecuali kalau dia itu lebih dikit-dikit sumpah palsu. Orang sering kadang-kadang dia itu, makanya ada larangan jangan gampang-gampang bersumpah. Ketika kita itu dilarang gampang-gampang bersumpah, jangan gitu. Ketika ada orang bersumpah, kita juga harus percaya. Dalam arti ibror itu seperti itu, kita mempercayainya kalau dia sudah bersumpah. Di samping itu ada larangan jangan gampang bersumpah. Gitu. Nanti karena kalau kita itu sudah sumpah sekali dua kali, kok ketahuan dia bohong, itu bahaya sekali. Bakal tidak dipercaya selamanya. Sekalipun nanti dia berkata benar. Sumpah lagi, kemarin kamu juga sumpah juga, bohong. Ketika ngomong benar akhirnya tidak dipercaya. itu ibror muslim. Wa nasril madlum itu menolong orang yang dizalimi. Wa ijabatid da'i itu mengijabahi orang yang ngundang itu. Terus kemudian wa ifsa'is salam, menebar salam, wa nahana, dan Nabi mencegah kami an khawatimi au tahattumi bidhabi, maksudnya mencegah dari cincin-cincin atau memakai cincin bidhabi dengan cincin emas. Wa ansyarbin dan dari minum bil fiddati dengan peralatan yang dari perak. Apalagi emas, perak nggak boleh. Kaya itu tempat minumnya dari emas. Raja-raja zaman dulu kan begitu. Makanya orang Islam dicegah seperti itu. Wa'anil muyatsaril khumri, dan dari tiker yang tiker dari yang bersulamkan dari sutra yang merah. Biasanya kan kaya sekali itu, lemek tikar itu disulamin emas gitu. Nanti kalau orang itu dipegang-pegang gini, bagus sekali sulamannya dari emas. Barang-barang yang seperti itu. Kemudian wanil kasih dari sarung sutra, wanil usil hariri, pakaian sutra, wal istabroki, dan ini sutra yang halus. Kemudian wal istibrok, sutra yang kasar, wal dibaji, dan sutra yang tebal. Kasar maksudnya itu yang kayak wol gitu loh, tapi dari sutra. Muttafaqun alaih.
Wa fi riwayatin wa insyadud dolati fi sab'il uwali. Itu ada yang kan ini cuma keterangan-keterangan muyasir biain musannatin ya, ini udah selesai. Jadi intinya bahwa kita laki-laki dilarang untuk memakai sutra dengan segala macam-macamnya. Kalau perempuan boleh. Ya, kita gitu ya. Udah sampai di sini. Udah selesai di bab ini. Besok kalau kita bertemu lagi, insyaallah di bab menutupi aib kaum muslimin dan larangan menyiarkan tanpa adanya darurat. Itu di bab berikutnya, yaitu bab satru auratil muslimina wan nahyi an isya'atiha li ghairi daruratin. Mudah-mudahan saja kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa kumpul majelis yang mudah-mudahan majelis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ditanyain Pak ya? Oh, ada? Monggo. Oh, enggak ada. Kayaknya tadi cuma bab-bab akhlak itu kita tinggal praktek-praktek itu. Kalau bab hukum-hukum yang pelik mungkin itu enggak paham-paham bisa jadi. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.